Bapak Ibu, kaum perempuan dan kaum pria yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat GKP Garut, kita bersyukur karena hingga saat ini kita diberi kekuatan, berkat, dan juga kesehatan. Untuk itu biarlah kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan saat ini melalui firman-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di mana renungan pada malam ini bertema bergerak maju bersama, bukan menjatuhkan. Saya ulangi lagi. Tema renungan pada saat ini, bergerak maju bersama, bukan menjatuhkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon pertolongannya agar diterangi dan juga dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga firman ini akan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sujud di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia kepada janji-Mu kepada kami ini, dan biarlah firman yang akan kami dengar, Engkau yang menerangi dan juga membimbing kami, sehingga firman ini tidak sia-sia tapi boleh hidup dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang benar di hadapan-Mu dan sesama kami. Kiranya Engkau hadir dan menyertai kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Keluaran 33 ayat 1 sampai 4. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hevis, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Sampai di sana pembicaraan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memperlakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kaum perempuan dan pria jemaat GKP Garut, seperti apa yang kita sama-sama ketahui, memasuki awal tahun 2020, bangsa kita mengalami berbagai macam penderitaan, cobaan, musibah, bahkan pagebluk. Dan yang paling menakutkan adalah dengan adanya virus corona yang sangat menakutkan bagi kehidupan kita. Orang-orang dengan berbagai macam cara melakukan agar kita tetap sehat, agar kita tetap eksis. Karena bahwa ini tidak hanya mempengaruhi satu aspek atau dua aspek, tapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, seperti contoh kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, bahkan juga mempengaruhi di dalam segi keagamaan. Contoh saja anak-anak sekolah.
yang biasanya bertatap muka, melakukan KBM di kelas, mereka tidak bisa melakukan, hanya melalui daring, melalui online dan sebagainya. Tapi ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi. Begitu juga dalam segi sosial budaya. Orang yang biasanya datang bersalaman, ada yang berangkulan untuk menyatakan sukacita, rasa hormat, dan juga merasa untuk mengungkapkan perasaan sukacitanya telah bertemu dengan berjabat tangan, berpelukan. Sekarang tidak bisa itu dilakukan. Orang biasanya bebas untuk bermain, menikmati kehidupan ini. Adanya musibah wabah corona ini, orang di rumah tidak bisa bergaul dengan orang-orang secara normal. Karena apa? Agar kita tidak terkena virus corona. Begitu juga dengan soal kejiwaan. Tidak sedikit orang-orang yang rapid test atau juga dengan tes-tes lain, itu menjadi dampak psikologis mereka. Karena merasa dirinya ada yang dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami pada saat ini oleh bangsa kita, oleh kita semuanya, itu juga dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak langsung berjalan melalui padang gurun, tapi berputar lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Supaya apa? Tuhan ada rencana di dalamnya. Supaya mereka dewasa, mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang setia, bangsa yang mempunyai kerjasama, bangsa yang saling tolong menolong, dan juga bangsa yang membawa damai. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa damai bagi generasi yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berangkat dari situ kita melihat bahwa Musa sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu banyak mengalami rongrongan, umpatan, bahkan tidak sedikit menerima kemarahan dari bangsa Israel apabila bangsa Israel menghadapi tantangan, rintangan, sakit, penyakit, bahkan kelaparan secara fisik. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan yang ditunjukkan kepada Musa. Ketika di padang gurun Sin mereka kekurangan makanan, maka Allah dengan setia mencukupi kebutuhan mereka dengan menurunkan mana dan juga burung puyuh. Begitu juga ketika mereka sampai di suatu daerah, karena mereka memberontak kepada Allah yang ditunjukkan kepada Musa, mereka bilang kepada Musa, lebih baik di Mesir, makan banyak, mereka tidak kelaparan, air juga cukup, mereka bisa makan daging. Tapi kalau di padang gurun, apa yang dihadapin? Kegersangan, ketakutan, alamnya tidak bersahabat. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan setia kepada janjinya. Bangsa Israel karena memberontak, maka dia diserang oleh ular tedung. Banyak yang meninggal karena bisanya sangat mematikan. Musa disuruh oleh Allah untuk membuat ular tedung dari tembaga dan diangkat ke atas. Barang siapa yang melihat tidak binasa, sama halnya kita saat ini melihat salib Yesus, kita akan tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini membuat energi kita
cepat habis, kekecewaan, kemarahan, emosi, mudah tersulut. Karena apa? Karena situasi yang tidak mendukung kepada kita dengan adanya wabah COVID Corona ini. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan juga tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dengan apa yang kita alami. Memang pandemi COVID-19 bukanlah satu-satunya petaka atau wabah yang menerpa hidup kita ini. Ada wabah kolera pada zaman dahulu, kemudian campak, malaria, itu juga merenggut ribuan, bahkan ratusan jiwa manusia. Kita menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita banyak gurun-gurun lain yang menghadang kita. Banyak kerikil-kerikil tajam yang pasti menghadang kita. Untuk itu marilah kita bersatu, saling mendukung, maju bersama, tolong menolong agar mampu bertahan sebagai anak-anak Tuhan yang membawa kedamaian, membawa kesejukan dan juga kesejahteraan bagi sesama kita. Kita juga dituntut seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa setia kepada janjinya, untuk setia masing-masing kepada peran masing-masing, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita harus memegang peranan itu masing-masing. Agar apa? Kekeringan, kegersangan, keadaan alam yang tidak bersahabat dengan kita bisa kita atasi dengan baik dan penuh sukacita kepada Tuhan. Biarlah itu adalah warna kehidupan kita yang harus mampu untuk menghadapi situasi apapun juga. Seperti halnya bangsa Israel dituntut dan diharapkan untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Biarlah renungan sesingkat ini yang bertemakan bergerak maju bersama, bukan menjatuhkan, itu betul-betul menjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GKP Garut. Amin. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan penyerahan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan juga yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Jadikanlah kami pembawa-pembawa damai. Jadikanlah kami orang-orang yang setia kepadamu dan juga yang peduli kepada sesama kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak bisa sendiri tanpa pertolongan dan bantuan sesama kami. Untuk itu Tuhan, biarlah energi kita lakukan, kita kerjakan, dan kita manfaatkan untuk kesejahteraan kami semua. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami senantiasa ada dalam keadaan sehat, penuh berkat, dan dijauhkan dari sakit penyakit. Kami serahkan juga keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan juga jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ada dalam keadaan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengampuni dosa kami. Amin.